Ibu Bapak, sahabat setia Glory, Shalom. Kembali bertemu dengan saya, Frater Gali. Hari ini Selasa, 25 Oktober 2022, merupakan pekan biasa ke-30. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Bapa Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan Kau nyatakan kepada orang kecil. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika mengajar di salah satu rumah ibadat, Yesus bersabda, "Kerajaan Allah itu seumpama apa? Dengan apakah aku akan mengumpamakannya? Kerajaan Allah itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon, dan burung-burung di udara bersarang di ranting-rantingnya." Dan Yesus berkata lagi, "Dengan apakah aku akan mengumpamakan kerajaan Allah? Kerajaan Allah itu seumpama ragi yang diambil seorang wanita dan diaduk-aduk ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai seluruhnya beragi." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudari-saudara, sahabat setia Glory yang terkasih, hari ini penginjil Lukas memberikan kita perumpamaan mengenai kerajaan surga. Yesus itu seorang seniman yang sejati. Maka ketika ia mau menceritakan bagaimana kerajaan Allah supaya dapat dimengerti, dia menggunakan analogi-analogi, menggunakan perumpamaan-perumpamaan. Tentu dengan tujuan agar dapat dimengerti secara lebih sederhana. Hari ini kerajaan surga diumpamakan dengan biji sesawi dan juga ragi. Ada kesamaan contoh yang dipakai Yesus antara biji sesawi dan ragi. Keduanya sama-sama kecil, sama-sama tidak terlihat, tapi ternyata punya dampak yang luar biasa. Biji sesawi adalah biji yang paling kecil, tapi ketika dia ditanam, dipelihara, disiram, dia tumbuh menjadi pohon yang besar, yang bisa menjadi tempat burung-burung bersarang dan juga orang-orang berteduh ketika dalam perjalanan. Begitu juga dengan ragi. Ragi itu kecil, serbuk-serbuk itu dan tidak terlihat. Kalau sudah tercampur gitu, dia tidak terlihat lagi. Tapi ragilah yang memberi efek mengembang pada adonan-adonan sehingga semakin nikmat, semakin enak ketika matang. Tentu ibu-ibu, bapak-bapak yang gemar memasak sudah sangat tahu betapa pentingnya ragi. Nggak ada ragi yang kecil itu, nggak akan jadi itu kue, nggak akan jadi itu makanan. Nah, ibu bapak, sahabat Glory yang terkasih, mungkin saat ini kita merasa hidup begini-gini aja. Kok ya lemes rasanya. Utang masih ada, SPP anak belum dibayar, beras juga udah habis, belum lagi token listrik udah bunyi. Kok rasanya hidupku ini sengsara aja, tidak menggembirakan. Ketika lihat tanggal sebelah, kok mobilnya baru lagi. Cerita kalau anak-anaknya lagi studi di luar negeri. Banyak hal yang akhirnya membuat kita semakin susah bersyukur, mengeluh aja kerjaannya. Tuhan kok gini amat ya hidup, Tuhan kok capek, Tuhan. Ngedumel aja kerjaannya. Nah, ditambah lagi Bapak, perkembangan teknologi yang semakin cepat, media sosial yang isinya pansos, isinya hanya pamer-pamer, semakin memperkeruh kita dalam menjalani hidup, semakin membuat kita gundah, membuat kita insecure kadang-kadang dan tidak jarang ngedumel, merasa kesal terus, meratapi nasib seolah-olah hidup ini yang paling menderita.
Ibu bapak, sahabat setia Go yang dikasih Tuhan, bacaan hari ini mau mengajak kita merefleksikan diri. Mampukah kita melihat sedikit saja karunia yang diberikan Tuhan kepada kita? Biji sesawi yang kecil itu, kalau dirawat, disirami, diberi pupuk, dia menjadi pohon besar. Ragi yang kecil itu, kalau kelupaan aja nggak pakai ragi, nggak akan jadi adonannya. Ibu bapak, sahabat setia Gori, kerajaan Allah dalam hal ini adalah rasa bersyukur yang mungkin bagi kita kecil. Bersyukur ya bersyukur aja, Frat. Masih hidup, masih bernafas, masih bisa tidur, masih. Padahal kalau kita mau merefleksikan diri, masuk lebih dalam, hal-hal kecil itulah indikasi bahwa Tuhan masih menyertai, indikasi kita masih diberi karunia, indikasi bahwa Dia tidak meninggalkan, dan hidup kita tuh tidak sedih-sedih amat sebenarnya. Masih dikasih keluarga yang mencintai, masih ada pekerjaan meskipun gajinya nggak seberapa, masih diberi nafas kehidupan, kesehatan untuk bekerja, untuk melayani, masih diberi sukacita, masih banyak hal-hal yang masih bisa kita syukuri. Mungkin itu kecil ya, itu nggak kecil, Bo ya. Tuhan tuh kasih undian Mercedes, ya. Nah, ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih, kerap kali kita itu hanya melihat hal-hal yang besar saja, tanpa ingat bahwa sebenarnya kasih karunia Tuhan itu selalu hadir setiap kita bangun tidur, menjalani hari, hingga tidur kembali. Nah, bersyukur mungkin sederhana, namun kalau kegiatan kecil ini kita upayakan terus, kita selipin terus dalam keseharian kita, dalam kegiatan kita. Misalnya habis makan siang, bersyukur sejenak masih bisa diberi makan siang, masih bisa nonton TV sore, masih bisa ini dan itu dan masih banyak lagi. Meskipun memang bersyukur itu tidak menghilangkan utang, tidak menghilangkan cicilan, tagihan token listrik yang bunyi juga nggak hilang karena bersyukur. Tapi disposisi batin kita lah yang berubah. Bersyukur membantu kita lebih berpengharapan, lebih percaya bahwa segala sesuatu rintangan yang ada itu pasti ada jalan keluarnya, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan. Nah, ibu bapak, saudari-saudara, kerajaan Allah dalam hal ini adalah momen untuk bersyukur. Pertanyaan refleksi untuk kita, sudahkah kita bersyukur atas hari ini? Sudah kita bersyukur atas rezeki yang Tuhan berikan pada hari ini? Kalau sudah, syukur kepada Allah. Kalau belum, kita masih diberi kesempatan untuk berjuang bersama, bersyukur, mengatur disposisi hati agar kembali siap memikul salib, melewati jalan salib, hingga sampai pada kebangkitan dan keselamatan surgawi. Mari kita sertakan Allah dalam hati yang bersyukur pada setiap perjalanan, pada setiap kegiatan pengalaman kita. Mungkin nampaknya kecil, tapi kalau kita upayakan terus-menerus, Dia akan merubah kita menjadi pribadi yang lebih bergembira, tidak membanding-bandingkan, selalu bisa bersyukur. Kita terima dari Tuhan. Ibu bapak, sahabat Gawari yang terkasih, selamat hari Selasa. Selamat berjuang menemukan hal-hal yang bisa disyukuri sekecil apapun. Salam sehat penuh berkat, sahabat Gawari. Sampai jumpa.